Nah, obat herbal sendiri itu sebenarnya merupakan obat yang memang terbuat dari bisa tumbuhan, bisa juga terbuat dari hewan, bisa juga terbuat dari mineral yang dia itu digunakan untuk mencegah dan juga mengobati penyakit yang diderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gria Herba bersama saya Eka dari Gria Herba, dan kita kedatangan bintang tamu ahli herbal dari Gria Herba, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Wahyudi. Terima kasih telah datang di podcast kami untuk hari ini, Bapak Ahmad. Pada episode kali ini kita akan mengenal manfaat herbal dan mencari tahu lebih banyak tentang obat herbal. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan Gria Herbal Podcast agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru seputar herbal dan kesehatan alami. Ya, selamat pagi Pak Ahmad. Ya, selamat pagi Mas Eka. Ya, baik. Terima kasih sudah datang pada hari ini. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillah. Saya ikut hadir di podcast Gria Herba. Ya, semoga nanti bisa membawa manfaat yang banyak untuk pemirsa sekalian dimanapun berada. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai pengobatan herbal, manfaat dari pengobatan herbal. Yang pertama kita ada obat herbal. Apa yang dimaksud dengan obat herbal dan obat tradisional? Oh gitu ya. Ya, baik Mas Eka, jadi pengobatan herbal itu adalah sebenarnya sesuatu yang memang sudah familiar dengan kita, karena memang dari zaman dulu orang tua kita itu sudah biasa menggunakan ya. Ya sebelum banyak ya obat-obat modern seperti sekarang ini, dulu jadi zaman dulu orang-orang sudah biasa menggunakan. Nah, obat herbal sendiri itu sebenarnya merupakan obat yang memang terbuat dari bisa tumbuhan, bisa juga terbuat dari hewan, bisa juga terbuat dari mineral yang dia itu digunakan untuk mencegah dan juga mengobati penyakit yang diderita. Nah, ini mungkin dikasih contoh ini dulu ya. Yeah. Yang dari tumbuhan banyak sekali gitu ya. Kita yang paling kenal itu mudah kunyit, ada temulawak, jahe gitu kan. Berarti paling enak gitu ya. Dibuat minuman kan gitu kan. Kemudian dari hewan, hewan ada juga ternyata hewan yang digunakan jadi bahan pengobatan ada. Ya, ada sebagian yang gunakan undur-undur. Pernah tahu undur-undur, Mas? Iya, tahu Pak. Itu digunakan untuk salah satunya ada yang menyarankan ya digunakan untuk mengobati diabetes, ya penyakit kencing manis. Itu salah satunya, ada banyak lagi yang lain ya. Ya, kemudian juga seperti mineral. Ya, ada mungkin pernah dengar ada namanya garam Himalaya. Nah, itu jadi herbal seperti itu. Jadi obat yang memang terbuat dari tumbuhan bisa juga dari hewan, demikian juga dari mineral yang digunakan untuk pengobatan, demikian juga untuk pencegahan dari penyakit, gitu ya. Adapun tradisional sebenarnya nggak terlalu jauh dari itu ya. Meskipun ada yang menyamakan, namun kalau obat tradisional ya, tradisional itu adalah mungkin yang terkait dengan obat-obat yang seperti tadi kita sebutkan, baik dari tumbuhan, baik dari hewan maupun mineral yang memang sudah digunakan dari zaman ke zaman. Ya, dari masyarakat tertentu ya. Masyarakat tertentu biasanya punya pengobatan tersendiri. Di Jawa misalnya, di Cina, ya di Dayak juga punya, macam-macam itu. Itu ya, itu tradisional. Nah, mana yang lebih luas? Ada yang mengatakan paling lebih luas itu adalah obat herbal. Ya, karena apa? Kalau obat herbal itu juga mencakup di sana obat tradisional. Ya, cuma sekarang obat herbal juga ada yang baru gitu kan. Ada yang baru, artinya penelitian yang terbaru yang memang dulu belum biasa digunakan sebagai obat tradisional, namun hari ini sudah digunakan untuk obat ya, untuk pengobatan. Contohnya misalnya ya, kasih contoh itu ada ganggang spirulina. Pernah dengar Mas ya? Ya, pernah dengar. Hari ini atau udah lama ya? Udah lama sekali Pak. Ya. Nah, itu sekilas ya tentang obat herbal dan juga obat tradisional. Ya, demikian Mas, mungkin itu. Ya, baik. Jadi ini obat herbal sendiri itu cakupannya sangat luas sekali. Iya, luas betul. Ya. Luas sekali.
Dan itu banyak dari orang zaman sekarang itu menganggap obat herbal itu apakah itu merupakan pengobatan kuno. Kuno ya. Ya kuno sendiri kalau kita bilang kuno, kuno itu nggak semuanya identik dengan sesuatu yang buruk gitu ya. Ada kuno yang klasik sekarang orang cari itu ya. Ya kan, betul kan? Ya, betul. Klasik itu kadang-kadang yang kuno antik itu harganya lebih mahal dibanding yang baru gitu ya. Betul kan? Nah, jadi kita lihat dulu aja kalau pandangannya memang obat herbal itu dianggap sebagai obat yang kuno gitu ya. Ya, itu apa dari satu sisi yang memang kuno kan, sebagian kuno gitu kan. Ada yang karena merupakan warisan dari orang-orang zaman dulu yang memang sudah dibuktikan dengan pengalaman gitu ya. Namun kalau dibilang kuno ini dalam kaitannya dengan ini sudah enggak perlu lagi digunakan hari ini, maka ini saya kira tidak tepat gitu ya, tidak tepat. Buktinya apa? Buktinya memang obat-obat yang sudah digunakan secara tradisional itu hari ini kemudian diteliti ulang oleh para ahli gitu ya. Sampai kita lihat kalau penelitiannya para mahasiswa mungkin di farmasi, di kedokteran itu banyak sekali sekarang yang meneliti tentang meniran misalnya, yang sekarang mungkin sudah dijadikan obat fitofarmaka namanya Mas ya, itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana mungkin yang dulu dianggap sesuatu yang kuno tradisional aja sekarang diteliti ya, sehingga apa lebih modern. Jadi demikian. Jadi sekali lagi kalau dipandang bahwa pengobatan herbal itu kuno, saya kira tidak tepat juga itu ya. Ya, namun kalau dianggap bahwa itu sesuatu yang klasik, yang betul-betul istimewa, mungkin ada benarnya di satu sisi. Mungkin gitu Mas ya. Ya, ini menarik sekali Pak. Ini untuk obrolan kita hari ini. Obat herbal sendiri kan udah dari zaman dulu. Betul. Dan untuk perkembangan untuk sampai saat ini bahkan banyak orang yang sudah membuka pikiran kepada pengobatan herbal alami untuk menjadi solusi pertama dalam back to nature. Back to nature untuk kembali ke alam. Dan kembali itu ke alam, betul. Sudah mulai banyak orang yang melakukan perubahan dan juga melakukan penelitian juga untuk herbal tersebut nih ya Pak. Iya, banyak sekali. Nah itu sejak kapan orang mulai kembali lagi pada pengobatan alami dan juga dari tren kembali ke alam? Oh gitu ya. Seperti itu. Ya tentu kalau kalau kita kembali ke belakang dulu sebelum itu, bahwasanya pengobatan herbal itu ya, pengobatan dengan tanaman, pengobatan dengan sesuatu yang alami, entah itu hewan atau mineral, itu sebenarnya sudah dilakukan udah lama sekali gitu ya. Ya dari sejarahnya, kita bicara sejarah dulu aja ya. Kita bisa sejarah dulu yang namanya, misalnya pengobatan yang kita kenal mujarab itu ya, yang kita kenal sangat populer dalam pengobatan kan Tiongkok gitu ya kan, pengobatan Cina ya. Kalau sini mungkin Shinsei gitu ya. Shinsei. Nah itu di menurut penelitian sejarahnya itu sekitar mungkin ribuan tahun sebelum Masehi. Itu sudah mengenal pengobatan-pengobatan seperti itu. Jadi menggunakan tanaman ya untuk menggunakan tanaman digunakan sebagai pengobatan penyakit. Itu di Tiongkok. Di India juga kayak itu. Ada namanya, mereka punya sistem pengobatan namanya Ayurveda namanya. Pernah dengar Mas? Baru kali ini ya? Baru kali ini. Alhamdulillah dengar. Kalau nggak ngobrol nggak dengar ini. Ayurveda ini. Itu hampir seperti di Cina. Cuma tentu ada kekhasan sendiri gitu ya. Sehingga yang sekarang mungkin orang kadang-kadang ngasih resepnya juga ya, ada orang India itu kan biasanya makanan minumannya kan yang berlemak ya. Cuma kok tetap sehat gitu kan. Ternyata bagaimana di antaranya mereka yang mencampurkan antara susu gitu ya, susu sapi itu dicampur dengan kunyit. Ya, itu namanya golden milk gitu ya. Itu bagus sekali untuk imunitasnya Mas. Mas Eka coba juga minum kan nanti bisa lebih gemuk mungkin gitu. Nah, kalau lihat ya ini tadi ya, jadi sudah cukup lama, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia itu sekitar ada yang mengatakan pada tahun 1300 Masehi. Jadi zaman Mataram kuno ya. Mataram kuno Mas, tahu ya Mataram kuno ya. Ini orang-orang di Indonesia, nenek moyang kita sudah menggunakan pengobatan herbal, pengobatan dengan tanaman-tanaman itu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat di prasasti yang ada yang tercantum di Candi Borobudur, ya kan Mas ya, di Magelang ya, betul ya, Magelang itu.
di sana ada di antara prasasti yang ada itu, ya reliefnya yang itu ya, reliefnya bukan prasasti, reliefnya ya gambar-gambarnya itu di sana ada orang yang menggunakan ramuan-ramuan herbal untuk pengobatannya. Ini sehingga ini berarti di zaman dulu mereka sudah biasa menggunakannya dan sampai terus ya sampai kemudian datangnya Belanda ya sampai mendirikan sekolah kedokteran di Jakarta itu ya, Stovia atau mana itu. Nah, itu yang kemudian baru agak sedikit bergeser itu ya penggunaan obat tanaman obat yang mungkin dulunya awalnya kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu tadi yang bagaimana disebutkan di awal, dianggap sesuatu yang kuno gitu kan. Nah, cuma akhir-akhir ini ternyata orang juga semakin sadar, ternyata ketika orang itu dekat dengan alam, hidupnya kembali dekat-dekat dengan alam ya, pola hidupnya ya jalan kaki lagi gitu kan. Kemudian juga makanannya yang jauh dari yang mungkin pengawet, dari kimia yang berbahaya dan sebagainya, ternyata lebih sehat gitu kan. Nah, maka kemudian orang berbondong-bondong semuanya ya kalau kita lihat produk-produk yang ada ini, produk yang dijual itu, entah itu pasta gigi, entah itu sabun, entah itu macam-macam, mesti bagaimana kaitannya dengan apa? Dengan bahan alami ya, menggunakan bunga sakura, menggunakan kemudian siwak, menggunakan sirih macam-macam. Ya orang ternyata semakin sadar ini ternyata lebih cocok dengan tubuh kita. Jadi mungkin di akhir-akhir ini ya kita semakin disadarkan dengan itu ya. Ya karena mungkin banyaknya polusi, banyaknya makanan yang mungkin tidak sehat juga. Orang mikir, ini kalau kayak saya kayak gini terus, ini bisa habis saya ya. Saya kesehatan saya nggak akan bisa saya dapatkan kan gitu ya Mas ya. Jadi mungkin itu ya. Berarti ya, banyak sekali ya Pak. Untuk manfaat herbal sendiri itu ada banyak sekali ternyata. Banyak. Cakupannya sangat luas. Banyak, betul. Nah, itu dibandingkan dengan obat konvensional seperti sekarang itu yang betul. Obat kimia itu keunggulan dari obat herbal sendiri itu lebih ke apanya Pak? Oh gitu ya. Ya. Jadi tentu yang sebelum saya sampaikan ya kaitannya dengan keunggulan dari obat herbal ya kita tetap tidak boleh melupakan bahwa obat-obat yang kimia yang ada di sekitar kita itu juga punya manfaat. Yeah. Tidak boleh kita kemudian tutup mata, nggak ada manfaatnya, bahaya semuanya, enggak gitu kan. Tetap aja kita juga tetap pakai kan gitu kan. Cuma tadi kita dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian penyakit-penyakit yang mungkin tidak bisa diatasi oleh obat-obat kimia juga, maka kita gunakan obat-obat herbal, obat-obat tanaman-tanaman obat gitu ya. Yang dia manfaatnya atau mungkin keunggulannya ya Mas ya, sebagiannya, saya kira sebagiannya karena keunggulannya cukup banyak. Satu di antaranya yang namanya obat herbal itu, satu obat herbal ya itu biasanya tidak cuma punya satu khasiat. Nah, kalau beda dengan obat kimia ya misalnya obat sakit kepala, ya udah untuk sakit kepala aja biasanya kan gitu ya. Biasanya ya kalau digunakan untuk sakit gatal-gatal saya kira nggak cocok juga kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau satu herbal, satu tanaman itu biasanya khasiatnya nggak cuma satu. Nah, kita ambil contoh misalnya temulawak gitu ya. Ini depan saya ini ada Naturmah ya nih ya. Naturmah ini produknya dari salah satu produk Gria Herba ya. Yang isinya itu komposisinya adalah temulawak dan juga kunyit. Nah, kita bicara temulawak aja misalnya. Temulawak itu satu herbal rimpang yang dikatakan orang bilang ini gingsengnya Indonesia. Gingseng itu hebat itu ya. Nah, gingsengnya Indonesia karena memang tanaman asli dari Indonesia. Nah, ini bagaimana manfaatnya? Manfaatnya diantaranya ya satu khasiatnya itu untuk mengobati sakit mah, meringankan gejala mah lah gitu ya. Kalau digunakan dengan baik, teratur dia bagus. Apakah manfaatnya cuma itu saja? Ternyata tidak. Manfaatnya dia juga bisa ternyata nurunin kadar kolesterol, bisa digunakan untuk melindungi hati, ya lever maksudnya ya, bukan hati yang sini ya. Ini anak kita ini jomblo ini kasihan ini. Yang jomblo kasihan. Harus minum temulawak berarti gitu ya. Artinya lever. Ya, itu kan banyak sekali dan itu belum semuanya itu kan. Nanti juga ikut bantu nurunin kadar gula darah yang terlalu tinggi. Banyak sekali. Jadi ini diantara manfaat dari herbal itu keunggulannya satu tanaman obat ya, satu obat herbal itu dia punya manfaat yang luas gitu ya. Jadi nggak cuma
satu manfaat saja. Mungkin itu dulu ya. Berarti terkandung banyak manfaat dalam satu tanaman herbal. Betul. Iya, dalam satu tanaman herbal banyak manfaatnya. Dan mungkin bisa jadi apa yang diketahui sekarang yaitu ya dari manfaat dari tanaman misalnya temulawak lah. Ya. Itu bisa jadi nanti akan tambah lagi manfaatnya ketika apa? Ketika ya diteliti ulang lagi. Ya kan anak-anak di teman-teman kita di kedokteran, di farmasi terus melakukan penelitian. Oh, ternyata bisa untuk ini. Ya, ternyata bisa untuk ini lagi. Masya Allah, banyak sekali. Ya. Jadi, masih membuka peluang yang sangat lebar ya tentang khasiat-khasiat dari tanaman herbal. Jadi gitu, Mas Eka. Ya. Dari manfaat yang banyak tersebut, apakah juga ada efek negatif dari tanaman herbal? Karena sebagai salah satu solusi selain menggunakan obat konvensional, obat kimia, kita menggunakan obat herbal sebagai media ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit. Nah, itu apakah ada beberapa efek negatif dari tanaman herbal sendiri, Pak? Ya, jadi sebenarnya secara umum itu tanaman herbal ya, obat herbal itu lebih aman sebenarnya. Ya. Cuma kalau memang dia penggunaannya ya dia berlebihan, ya itu satu di antaranya. Dia akan memberikan efek negatif juga gitu kan. Ya, kita aja makan nasi itu kan biasa ya. Makan nasi itu juga dari padi ya, herbal juga berarti kan gitu ya. Ya kan, betul kan? Betul. Nah, tapi kita makan nasi 1 piring nggak masalah. Ya, tapi kalau kita makan nasinya 10 piring berlebihan, oh itu kita nanti jadi sakit kita kan gitu ya. Demikian juga obat herbal. Kalau dia dosisnya minumnya tidak pas, dia berlebihan juga, orang mengatakan, oh ini aman nih, ya minum sehari misalnya 10 kapsul sekalian, wah bahaya nanti dia, gitu ya, tetap ada efek negatifnya, gitu kan. Kemudian juga yang mungkin yang jadi sisi kekurangannya jadi obat herbal itu ada sebagian herbal atau mungkin secara umum ya, ada obat herbal itu yang mungkin kerjanya terlihat lambat. Ya. Beda dengan misalnya kita sakit kepala ya, kemudian minum obat sakit kepala dalam hitungan berapa menit lah gitu ya, atau berapa jam udah hilang sakit kepalanya. Namun kadang-kadang sebagian herbal kalau memang tidak pas dalam dalam memilihnya juga dia terasa lambat efeknya. Ya, cuma memang lambatnya obat herbal itu dalam bekerja, ya itu memang kaitannya juga dia punya sisi membangun, jadi dia nggak merusak itu ya. Jadi tadi yang pertama dosisnya, kalau dosisnya terlalu berlebihan tentu akan merusak, itu ya berbahaya juga. Kemudian yang kedua mungkin sisi negatifnya kalau dia itu tidak pas dalam penggunaannya, maksudnya tidak pas bagaimana harusnya obatnya itu sifatnya adalah misalnya menurunkan tensi, ya atau menurunkan tensi ya misalnya untuk hipertensi. Ternyata bagaimana dia minum herbal yang ternyata malah naikkan. Nah, tentu juga akan berisiko kan gitu ya. Ya. Jadi ini tetap artinya orang juga ketika mengkonsumsi obat herbal dia juga harus tahu dulu. Ya, tahu ini untuk apa ini fungsinya gitu kan. Ternyata salah nanti juga ya tentu akan memberikan efek yang tidak diinginkan. Meskipun tidak langsung begitu saja efeknya sangat drastis sekali memang tidak ya, cuma tetap ya ada efek negatifnya kalau kemudian dia salah dalam penggunaannya. Gitu Mas. Ya, nanti kita tetap harus bijak nih. Betul. Dalam penggunaan obat herbal sendiri. Tetap, iya. Makanya dalam dalam kemasan-kemasan obat herbal pun di sana juga ada takarannya, ada komposisinya juga. Dan juga catatan lagi yang lain bahwasanya obat herbal itu jangan kita gunakan ya sebagai uji coba untuk anak-anak kecil. Itu ya, itu yang saya perlu kasih catatan. Jangan kemudian bagaimana anak-anak, apalagi yang penyakit yang akut namanya, penyakit yang dadakan yang harus segera dapat penanganan, kemudian wah udah saya pokoknya herbal aja. Oh jangan, hati-hati. Ya seperti misalnya diare gitu kan, udah kita pakai daun jambu aja gitu kan. Misalnya padahal anaknya sudah mulai kehabisan cairan, wah bisa meninggal dunia nanti Mas. Hati-hati. Kalau kondisinya demikian udah segera bawa ke medis. Ya, gitu ya. Jadi kita tetap harus proporsional juga gitu kan. Ya, itu ya. Berarti kita harus menggunakannya secara tepat. Bijaksana, tepat ya, bijaksana, tepat. Ya.
Tidak sembrono. Tidak sembrono. Betul. Ya. Tidak sembrono dalam menggunakan. Nah, untuk obat herbal sendiri, apakah bisa disandingkan dengan pengobatan modern untuk seperti saat ini, Pak? Begitu ya? Iya. Ya, saya kira malah obat-obat herbal itu kalau bisa kita katakan ya sekarang akan menjadi obat modern itu sendiri. Ya, karena memang baik di negeri kita pun gitu kan, di penelitian di mungkin fakultas kedokteran, di farmasi di negeri kita pun juga mengarahnya banyak ke sana meskipun mungkin belum jadi obat yang kemudian masuk ke industri farmasi yang besar ya. Gitu ya. Mungkin baru tahap penelitian namun kelihatannya ke depan mungkin nanti akan justru menjadi obat-obat yang menjadi pilihan masyarakat di masa depan. Demikian juga di luar negeri juga kayak gitu kan. Ya, mereka juga meneliti obat-obatan tanaman, tumbuh-tumbuhan dan macam-macam yang memang itu betul-betul di samping memang menarik juga gitu kan. Menarik. Ini dari alam ya, kemudian diteliti tentu akan lebih menarik gitu kan. Nah, jadi kalau dikatakan bisa sanding nggak dengan pengobatan modern? Bisa, sangat bisa. Ya, bahkan itu mungkin yang akan nanti jadi pilihan ya di masa yang akan datang. Mungkin gitu Mas Eka. Udah semuanya nih pertanyaan yang kelihatannya. Bis. Ini udah semua, tinggal satu nanti Pak. Ini masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Oke. Ini apa itu, Mas? tips agar tetap aman dan cara yang benar untuk memilih dan menggunakan obat herbal. Oh iya, baik. Ya, obat herbal bagaimanapun kan banyak nih ya, gitu ya. Kalau kita emang nggak bisa meracik sendiri karena mungkin pengetahuan kita kurang, gitu ya. Ya kita harus milih, harus meres sendiri, itu kan ya repot apalagi yang di kota besar gitu ya. Nah bagaimana? Maka ketika cari obat herbal yang memang sudah ya terkemas dalam kemasan seperti ini misalnya, tetap pastikan di sana ada sudah lolos uji dari Balai POM dan juga memiliki izin edar. Ya, jangan sampai kemudian kita ya sekedar cari murahnya, kadang-kadang kita dapatkan itu ya sangat murah. Kemudian ternyata bagaimana dia dicampur dengan bahan kimia obat. Oh ini nggak akan membuat tubuh kita jadi sehat, justru akan merusak tubuh kita. Oleh karena itu pastikan ya, nanti kan bisa dicek itu ya Mas ya. Saya cek ya, di nomornya itu, oh ini sudah betul masuk di Balai POM, udah ada izin resminya kan itu ya. Itu salah satunya, ini tips di antara tips amannya. Tetap yang kedua juga, ya perhatikan dosisnya ketika minum. Jangan sampai kemudian berlebihan. Ya, jangan sampai kemudian berlebihan karena bagaimanapun semua yang berlebihan tentu akan buruk akibatnya kan itu ya. Itu mungkin diantaranya. Kemudian yang lain, yang ketiga tidak kalah penting, tetap juga belajar ya, punya mempelajari tentang manfaat, kemudian khasiat dari tanaman obat itu secara benar gitu ya, sehingga tidak salah ketika milih obat tradisional, obat herbal gitu Mas. Ya mungkin itu ya Mas ya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad selaku ahli herbal yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini menghadiri podcast kita pada hari ini. Banyak ilmu, banyak manfaat yang kita dapat pada seksi kali ini. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Pak Ahmad. Sampai jumpa lagi di podcast kami. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.